fenomena kedekatan atau bahasa lain mungkin kemesraan antara Anies Baswedan dengan Ahok. Apakah kedekatan mereka itu akan terus atau seterusnya? Apalagi sekarang lah keluarnya putusan MK yang mencabut ambang batas syarat pencalonan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Mereka berdua nanti baik Anies Baswedan atau Ahok masing-masingnya sudah bisa mengajukan diri sebagai calon presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokat Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Semoga sahabat-sahabatku sekalian dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sahabat-sahabatku, mari kita teruskan pembahasan kita. Pembahasan yang selanjutnya adalah kita akan membahas tentang fenomena kedekatan atau bahasa lain mungkin kemesraan antara Anies Baswedan dengan Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Nah, sahabat-sahabatku, kedekatan kedua orang ini sekarang menjadi sorotan dikarenakan yang dulunya seperti atau bak minyak dengan air selalu berlawanan, tiba-tiba kali ini bersatu. Tentu ini sangat menjadi perhatian orang banyak. Nah, salah satu kedua tokoh ini, baik Anies Baswedan maupun Ahok, mempunyai latar yang berbeda, kemudian juga pendukungnya yang berbeda. Apakah kedekatan kali ini akan terus berlangsung? Nah, sahabat-sahabatku, kedekatan ini yang kental sekali adalah kelihatan ketika dikumpulkannya mantan gubernur dan mantan wakil gubernur ketika memperingati acara Jakarta Menyongsong 5 Abad. Di sana Anies dengan Ahok sangat mesra sekali dan kedua sosok ini sempat melontarkan bahwa mereka katanya akan memberikan kejutan di bulan-bulan di tahun 2025. Nah, sahabat-sahabatku, timbul pertanyaan, apakah kedekatan mereka itu akan terus atau seterusnya? Ataukah kedekatan atau kemesraan mereka berdua tiba-tiba terhenti atau seperti biasa lagi, semula lagi? Walaupun pada saat Pilkada Jakarta, dua-duanya mendukung pasangan Pramono dan Dul. Apakah kekompakan ini sekali lagi akan berlangsung terus? Tentunya kita harus melihat berbagai segi. Nah, salah satu di samping kedua sosok ini berbeda secara personal dan pendukungnya berbeda, kita ingat di politik itu tidak ada musuh yang abadi. Tidak juga ada sahabat yang abadi. Apakah slogan ini berlaku terhadap kedua orang tersebut, yaitu Anies dan Ahok? Nah, sahabat-sahabatku, kalau melihat contoh bahwa banyak terjadi di politik yang dulunya sangat bersahabat atau berdekat. Contohlah kita ambil misalnya Bapak Jokowi dengan Ibu Megawati. Tapi kali ini kita bisa melihat bagaimana keduanya itu seolah-olah berpisah atau bertolak belakang. Nah, demikian juga sahabat-sahabatku yang terjadi atau mungkin terjadi pada Anies Baswedan dan Ahok. Walaupun kita menginginkan dua orang ini terus kompak, terus bersama-sama dan terus berdekatan. Tapi kembali lagi sahabat-sahabatku, di dalam politik itu sekali lagi tidak ada musuh yang abadi, tidak juga sahabat yang abadi. Semua tergantung kepada kepentingan. Apalagi kalau lengketnya kedua tokoh ini didasarkan pertimbangan ketika akan terjadi pemilu tahun 2029. Tentu mereka, kedua pihak ini menginginkan maju nanti di 2009. Apakah Anies sebagai presiden, Ahok sebagai wakil, atau Ahok sebagai presiden, Anies sebagai wakil? Kalau hal ini tujuannya, sahabat-sahabatku, ini sepertinya kedekatannya itu tidak sampai tahun 29. Apalagi sekarang telah keluarnya putusan MK yang mencabut
ambang batas syarat pencalonan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Sekarang tidak perlu lagi dengan angka di 20% kemenangan suara pada pemilu yang lalu atau jumlah kursi DPR sebuah partai di parlemen. Jadi sahabat-sahabatku, mereka berdua sudah bisa mengajukan diri sebagai calon presiden. 2009 kedua tokoh ini siapkan bukan nanti, dari sekarang sepertinya akan disiapkan. Dan tentunya sahabat-sahabatku, kedua tokoh ini juga harus siap-siap berpisah, walaupun hal itu sekali lagi tidak menginginkannya. Kita ingin melihat tokoh-tokoh bangsa ini bekerja sama, selalu bersama dan berdekatan. Nah, sahabat-sahabatku, itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Saya tutup, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.